Apa kabar teman-teman? Sebagian dari teman-teman mungkin sangat penasaran, gimana sih caranya kita membangun budaya inovasi di perusahaan? Tentunya kita semua ingin jawaban yang straightforward untuk pertanyaan ini ya. Sayangnya nih nggak ada jawabnya. Jawabannya bisa sangat meluas sampai banyak sekali praktisi dan akademisi bisnis yang menulis buku beratus-ratus halaman hanya untuk menjawab pertanyaan ini. Dan masing-masing mengajukan pendekatan yang berbeda. Tapi tenang nih, saya coba jelaskan secara singkat satu pendekatan yang simple di video berikut ini. Saya punya pertanyaan nih teman-teman. Menurut teman-teman, membangun budaya di suatu perusahaan itu lebih mirip aktivitas yang mana? Merakit mobil atau membina sebuah kebun? Kira-kira yang mana? Apa yang membedakan antara kedua aktivitas tersebut? Seperti yang kita ketahui, merakit mobil itu adalah aktivitas yang bisa dilakukan secara mekanis, di mana ada blueprint yang tinggal diikutin aja. Namun membangun budaya tidak demikian, karena budaya adalah sistem sosial yang mana jauh lebih kompleks dari mobil dan banyak sekali hal yang nggak bisa kita kontrol. Oleh karena itu, pakar budaya inovasi Dave Gray mengibaratkan membangun budaya itu seperti membina sebuah kebun. Dalam membina kebun, kita nggak bisa mengontrol bagaimana tanaman kita tumbuh atau hasil buahnya. Namun tetap saja ada hal-hal di bawah kendali kita yang bisa kita lakukan untuk mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Contoh air, pupuk, semprot hama, dan lain-lain. Begitupun dengan budaya. Perusahaan nggak bisa secara langsung mengubah pola perilaku karyawan. Tapi ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan untuk mendorong terbentuknya pola perilaku baru sesuai budaya yang diinginkan perusahaan. Jadi, bagaimana nih kita membangun budaya layaknya kita membina sebuah kebun? Nah, gini nih, sebelum dibangun, kita harus mendesain dulu budaya inovasi yang ingin kita bangun. Untuk itu, Dave Gray bersama konsultan inovasi Strategizer menciptakan sebuah tool sederhana untuk mendesain budaya yang disebut Culture Map. Dalam culture map tersebut ada 3 hal yang perlu kita petakan. Pertama, outcomes. Kedua, behaviors. Dan ketiga, enablers dan blockers. Outcome adalah tujuan bisnis yang ingin kita capai melalui budaya yang ingin dibentuk. Ibaratnya seperti buah yang ingin kita hasilkan dari kebun kita tadi tuh. Bila outcome-nya nggak jelas atau tidak selaras dengan strategi bisnis, maka budaya yang terbentuk hanya akan sekedar ada tanpa mendukung kinerja bisnis. Jadi tahap ini penting banget. Nah, setelah kita menetapkan outcomes, baru kita tentukan perilaku-perilaku yang penting untuk kita bina dan pelihara demi mencapai outcome yang sudah disepakati. Dan yang terakhir, untuk memfasilitasi terbentuknya perilaku yang diinginkan, kita perlu mengidentifikasi enablers yang perlu diterapkan dan juga blockers yang perlu ditiadakan. Nah, seberapa kita berhasil menerapkan enablers dan menghilangkan blockers, inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan dalam upaya kita membangun suatu budaya, sehingga memang harus diidentifikasi dengan tepat dan diterapkan dengan baik. Agar lebih kebayang, saya ilustrasikan nih dengan contoh. Coba bayangkan perusahaan kita butuh mengembangkan budaya inovasi untuk mencapai target growth yang sangat tinggi. Outcome inovasi apa nih yang ingin dicapai? Nah, karena perusahaan kita ini sedang mencapai revenue growth yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya, maka kita nggak bisa hanya bergantung pada marketing konvensional yang selama ini kita gunakan. Sehingga kita harus menciptakan growth engines baru yang juga melibatkan produk dan engineering. Berarti contoh outcomes inovasinya dalam kasus ini adalah bisa new growth engines misalnya. Nah, untuk mencapai outcome yang menantang ini, behavior apa nih yang harus dibentuk dalam tim? Agar karyawan mampu menciptakan growth engine baru yang belum pernah dibuat sebelumnya, bahkan oleh kompetitor sekalipun.
Mereka harus banyak sekali melakukan iterasi sehingga penting untuk memiliki behavior yang berani bereksperimen dan gagal. Dan untuk membentuk behavior ini tentunya nggak cukup sekedar sosialisasi dengan kata-kata. Perlu dicemplungkan nih. Bisa kita bilang kalian harus berani bereksperimen dan gagal. Kita harus secara pintar bermain dengan enablers dan blockers juga. Enablers dan blockers ini sifatnya bisa dalam bentuk sistem, sumber daya, ataupun praktek-praktek tertentu. Seperti misalnya coaching. Dalam kasus ini kita bisa lihat nih, HubSpot. HubSpot adalah perusahaan software marketing B2B yang berhasil menciptakan budaya inovasi yang membuahkan banyak sekali growth engine inovatif di dunia inbound marketing. Salah satu enabler yang mereka terapkan adalah dengan proses pengajuan inovasi yang distandarkan untuk semua karyawan. Proses 3 tahap tersebut disebut alpha, beta, version 1. Nah, di tahap alpha, karyawan yang punya ide dipersilahkan untuk langsung mempresentasikan ke manajemen. Bila idenya bagus, karyawan lolos ke tahap beta, di mana mereka diberikan sumber daya untuk bereksperimen selama 3 bulan. Nah, bila berhasil eksperimennya, maka ide tersebut dibakukan menjadi version 1 untuk kemudian diaplikasikan secara real. Enabler seperti ini yang sangat mempermudah dan memotivasi karyawan untuk bereksperimen. Namun menerapkan enabler saja nggak cukup. Blokernya apa? Nah, agar tim semangat untuk memanfaatkan proses ini, bloker yang harus dihilangkan atau dicegah adalah, contohnya adalah praktek bahwa hanya karyawan yang berhasil ke version 1 akan diapresiasi. Sehingga karyawan tetap harus diapresiasi dalam setiap tahap meskipun akhirnya ide yang diajukan tidak menjadi version 1. Inilah contoh bermain dengan enablers dan blocker untuk membentuk behavior yang diinginkan. Semoga dengan ilustrasi ini menjadi lebih jelas ya, gimana cara kita membangun budaya inovasi. Pertama, kita tetapkan dahulu outcomes inovasi yang ingin dicapai. Lalu tentukan behavior yang ingin dibentuk untuk menunjang pencapaian outcomes. Dan terakhir, menerapkan enablers dan meniadakan blockers untuk memfasilitasi terbentuknya behavior yang diinginkan. Semoga bermanfaat.